Di dalam 2 Tawarik pasal 20, kalau kita perhatikan judulnya kemenangan atas Moab dan Amon akhir pemerintahan Yosafat. Ya. Nah, 2 Tawarik pasal 20 ini bercerita tentang Yosafat yang menghadapi gempuran dari Moab dan Amon. Nah, kalau di ayat 22 kita melihat bahwa ketika mereka bersorak-sorai, bangsa yang berperang itu harusnya mengangkat pedang. Mereka biasanya menggunakan strategi perang dengan alat-alat perang. Tapi ini bangsa yang di dunia yang paling unik adalah Israel. Berperang, tetapi bersorak-sorai, bernyanyi di medan perang. Bukannya pergi perang. Pergi perang, tapi masuk medan perang dengan sorak-sorai. Nah, suatu saya membaca 2 Tawarik pasal 20 ini dan melihat kegentingan suasana yang terjadi, latar belakangnya, bahwa Yosafat sendiri mengalami kondisi yang benar-benar give up. Di ayat 12 kalau kita lihat sejarahnya ya, sekarang saya tuntun kita dari ayat 22, kita lihat makna cerita di seluruh pasal 20 ini. Pada saat mereka dikepung sama Moab dan dikatakan oleh Bani Amon, mereka itu sampai berteriak. Khususnya Raja Yosafat berkata, "Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka?" Mereka itu Moab dan Amon. "Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami." Ini pengakuan yang kita baca dan kita lihat ini sebuah pengakuan kekalahan yang jelas di depan mata. Mereka nggak bisa buat apa-apa. Oh, dia mengakui kok musuh itu laskarnya besar. Dia akui bahwa dia kecil. Dia akui bahwa yang besar itu adalah musuh, yang kecil adalah kami. Sudah, kalau jujur, pengakuan Yosafat ini itu seperti keadaan kita hari-hari ini. Kebenaran hari-hari ini yang kita hadapi seperti ini. Saudara, kita nggak punya kekuatan apa-apa hari-hari ini. Kita nggak bisa lihat virusnya, tetapi dikatakan kita dengar saja bingung, varian A, varian B, varian D, disebut pakai nama varian Alpha, varian Beta, varian Delta. Sekarang baru kemarin saya ikutin berita terus, bukan Delta lagi, di India sana disebut Delta Plus variannya, lebih lagi mengancam. Nah, Yosafat di dalam ayat 12 ini bahkan berkata, "Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan." Lihat nih, sahabat doa. Musuh datang menyerang, Moab dan Amon. Yosafat dan seluruh rakyat menyadari laskar itu terlalu besar untuk ditaklukkan. Nggak punya kekuatan. Di dalam doa akhirnya Yosafat datang kepada Tuhan. Dan berkata, "Tuhan, kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan." Dua hal ini sangat jelas bahwa tidak ada kemampuan dari pasukan Yosafat untuk menghadapi peperangan itu. Hitung-hitungan di atas kertas pasti kalah. Sahabat doa, tadi kita mendengar bagaimana doa syafaat dinaikkan oleh Bu Mulyani untuk bangsa dan negara. Jujur, nggak ada kekuatan kita hadapin ini. Ada banyak orang memprediksi bagaimana yang terjadi dengan keadaan negara kita. Bagaimana ekonomi yang terjadi akan nyungsep. Sekarang keadaan berbalik. Restoran cuma boleh 25%. Semua tempat kembali tutup lagi. Nah, saya mengajak kita gini. Belajar dari Yosafat. Di hadirat Tuhan itu nggak perlu jaim. Kita bicara. Ya, seperti dengan Bapak. Sampaikan, "Tuhan, kami nggak sanggup.
Kekuatan kami nggak ada Tuhan. Tuhan, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan Tuhan. Kita ngomong jujur apa adanya. Dan ini memberikan sebuah kebenaran kepada kita di ayat 12. Di mana Yosafat berkata dalam kalimat yang terakhir di ayat 12. Tetapi, lihat, kami boleh nggak punya kekuatan. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tapi satu hal yang kita tahu harus kita lakukan. Satu hal yang bisa kita lakukan. Di tengah-tengah keadaan tidak punya kekuatan dan tidak tahu buat apa-apa. Satu hal yang harus dilakukan. Mata kami tertuju kepada Tuhan. Yang katakan amin, lambaikan tangan. Ya, iya. Mataku, ya, nggak usah buka mic, kita nyanyikan di rumah masing-masing. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, tuh membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Saudara, ini yang kita mau katakan. Di tengah-tengah situasi yang hari-hari ini begitu menghimpit, di saat keadaan pandemi yang seperti ini, bersama sahabat doa fajar, baik yang di rumah sakit, di rumah, maupun yang Zoom, yang live di YouTube, kita mau berkata, kami tidak punya kekuatan Tuhan untuk menghadapi saat pandemi ini. Tuhan, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepada Tuhan. Sahabat doa, kalau kita lihat sekitar kita, makin takut. Kalau mata kita bukan lihat tertuju kepada Tuhan, kita tertuju kepada situasi, nyali kita makin kecil. Kalau hari-hari ini kita bukan baca Alkitab dan terus mendekat kepada Tuhan, bergaul dengan Tuhan, kita baca berita di WhatsApp, makin gentar. Tapi kalau mata kita tertuju kepada Tuhan, kita akan berkata, aku mau mengikuti kehendak-Mu ya Tuhan. Aku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan, 2 Tawarik pasal 20 ayat 15. Kita menuju sekarang ya. Dari ayat 12 kita menuju ayat 15. Saudara, pada waktu Yosafat berkata, kami gak sanggup, kami gak mampu, tapi mata kami tertuju, dia berdoa, dia datang kepada Tuhan. Datanglah jawaban Tuhan. Datanglah jawaban Tuhan. Jawaban Tuhan berkata apa? Camkanlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan Tuanku Raja Yosafat. Saudara, ayat 15 ini adalah suara Tuhan yang disampaikan melalui Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Mataya, seorang Lewi dari Bani Asaf. Saudara, orang ini dipenuhi oleh Roh Kudus di tengah-tengah jemaat. Ketika Yosafat mengajak jemaat, yuk kita datang sama Tuhan, kita cari Tuhan. Kalau saudara baca bagaimana Yosafat mengambil keputusan yang tepat di tengah-tengah ketidakmampuan untuk mencari Tuhan, Tuhan menjawab. Dan jawaban Tuhan di ayat 15 luar biasa. Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan Tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Jangan takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Dengar. Sebab bukan kamu yang berperang, melainkan Allah. Yang katakan amin, lambaikan tangan. Amin. Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan, hari ini ya, kita mengalami tekanan, pergumulan ekonomi mungkin. Hari ini betul,
Kita mengalami tantangan, kita pernah mengalami ditipu orang. Iya, betul. Kita pernah mengalami musuh, saat ini sedang mengalami musuh yang menghimpit kita. Kita melihat kondisi yang tidak dan bukan semakin baik. Tapi camkan baik-baik. Janganlah takut, janganlah gentar. Karena laskar yang besar ini. Karena Tuhanlah yang berperang menggantikan kamu. Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan, artinya apa? Ini berbicara bahwa jangan andalkan kekuatan kita. Jangan berdasarkan pada diri kita. Saudara, orang yang meletakkan kekuatannya pada kekuatan kuda, firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan diri sendiri. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat bagaimana Tuhan berbicara kepada Yosafat, di saat dia berseru, firman Tuhan berkata, janganlah takut, janganlah kamu takut dan terkejut. Apalagi kita tahu, sahabat doa, bahwa hari-hari terakhir sebelum kedatangan Tuhan ada goncangan yang besar. Kita sudah tahu firman Tuhan mengatakan, hari-hari terakhir ada goncangan di langit, ada goncangan besar di bumi. Akan terjadi yang namanya sudah dinubuatkan penyakit sampar. Saudara, kita tidak perlu terkejut dengan kondisi sekarang yang terjadi. Tetapi hari-hari ini kita dilatih oleh Tuhan untuk percaya bahwa Tuhan akan berperang menggantikan kita. Tuhan akan menyertai kita. Artinya, apa arti Tuhan berperang? Bukan kita yang berperang. Artinya bahwa kita harus mengandalkan Tuhan. Kita masuk hadirat Tuhan. Sudah tahu Yosafat berperangnya nggak masuk akal. Orang pergi perang mengangkat pedang. Dia pergi perang mengangkat pujian. Orang masuk ke medan perang mengangkat senjata. Dia masuk ke medan perang mengangkat penyembahan kepada Tuhan. Orang masuk ke medan perang mengangkat seluruh perlengkapan senjata, menggunakan baju perang. Tetapi Yosafat bersama seluruh rakyat masuk ke medan perang menggunakan jubah pujian. Wah, sahabat doa, apa yang diajarkan Tuhan melalui kebenaran ini? Saudara tahu, kalau kita lihat dari ayat 15, kita maju lagi ya ke ayat yang selanjutnya. Nah, saudara akan lihat. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepada Tuhan. Ini kan lucu. Lucu begini, kalau orang nggak ngerti cara Tuhan mimpin, ketawa tuh. Itu saya bisa bayangkan Moab dan Bani Amon melihat maju dengan kudanya, dengan tentaranya. Yang dilihat apa? Orang yang berlutut sampai muka ke tanah. Berarti bukan berlutut, udah sujud. Karena dikatakan sini, seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepada Tuhan. Tuh kalau berkomentar Bani Amon dan Moab, ya, wah udah kalah nih. Mereka lempar apa namanya, sapu tangan putih tuh. Mereka mengibarkan bendera putih tuh. Ini kita belum maju perang, dia udah sujud. Udah ngaku kalah di depan kita. Udah berlutut. Tapi mereka nggak tahu, Bani Amon dan Moab nggak tahu. Yosafat dan tentara seluruhnya dan seluruh penduduk Yerusalem bukan kalah kepada Moab dan Amon, bukan sujud kepada mereka, tapi mereka bersujud kepada Tuhan. So, tahu apa yang terjadi? Pada waktu Yosafat dan seluruh Yerusalem sujud di hadapan Tuhan, lalu orang-orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri. Mereka bernyanyi puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. So, mereka habis-habisan memuji Tuhan. Mereka seluruh tenaga menyembah Tuhan. Kadang di tengah persoalan kita nggak punya kekuatan untuk berdiri lagi.
Betul. Kadang kita bersujud, kita udah gak kuat lagi berkata-kata. Kadang kita cuma bisa nangis. Kita berseru sama Tuhan. Tapi itulah doa yang tulus. Oh, itu di hadapan Tuhan, air mata kita ditampung di kiribat Tuhan. Kalau manusia lihat, ketika kita melihat di tengah pergumulan kita nangis, mungkin melihat kita lemah. Tapi orang yang nangis dan berserah di hadapan Tuhan, bersujud, itu orang yang paling kuat di hadapan Tuhan. Bukan orang yang berjalan-jalan. Ya, wah, itu hebat, enggak. Orang yang kuat dan gagah perkasa di hadapan Tuhan adalah orang yang menaklukkan diri dan berserah di hadapan Tuhan. Justru itu yang dilihat oleh Tuhan. Orang yang kuat. Nah, kalau kita lihat rangkaian dari ayat-ayat firman Tuhan ini, di mana ketika dimulai dari ayat 22 yang saya bawa kita lihat inti dari cerita ini bagaimana Yosafat dan penduduk Yerusalem yang menghadapi Moab. Mereka bahkan mengaku Moab itu kuat, mereka gak sanggup, dan mulai matanya tertuju kepada Tuhan. Lalu mereka mendapat jawaban Tuhan, bahwa gak usah takut, aku yang akan memimpin engkau. Dan ketika mereka mendengar jawaban Tuhan, mereka akhirnya memutuskan maju berperang. Maju berperang dengan apa? Berdasarkan kata Tuhan, bahwa bukan kamu yang akan berperang, melainkan aku. Ya udah, mereka maju. Dan ketika mereka maju ke medan perang, mereka pakai teknik apa? Taktik apa? Mereka pakai strategi nyembah Tuhan, muji Tuhan. Oh, mungkin banyak orang berkata, ini Pak Fu dan kawan-kawan sahabat doa yang hari ini 116 orang bersama-sama. Nggak masuk akal. Masa pandemi begini, bangun lebih awal, ya, lakukan, cari Tuhan. Harusnya bangun pagi pergi keluar, olahraga, sehat, latihan, ya, lompat-lompat, jalan pagi, 10.000 langkah dulu. Enggak. Kita seperti Yosafat. Kita mau bersujud, muka sampai ke tanah. Kita mau sujud di hadapan Tuhan. Kita mau nyembah Tuhan. Ketika ada lembah kekelaman yang di sekitar kita, tantangan, kita mau seperti Yosafat. Kita mau menyanyi. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Kita mau berkata demikian. Ada musuh di depan, ya. Ada tantangan yang berat. Untuk ekonomi, untuk kehidupan keluarga, ekonomi. Ada kesulitan besar di tengah pendidikan anak-anak kita. Rumah tangga kita. Sampai kita nggak bisa mengungkapkan di antara kita. Kita mengalami goncangan yang hebat di tengah rumah tangga kita di masa pandemi. Nggak bisa ngomong ke siapa-siapa. Bahkan di tengah masa seperti ini, ada keluarga yang sakit. Oh, ini tidak mudah. Kita berharap kalau bisa jangan masuk rumah sakit masa-masa saat ini dulu. Kita dengar orang pergi ke dokter gigi, terpapar COVID. Oh, kita berusaha tidak. Kalau bisa jangan pergi dulu deh. Yang namanya urusan-urusan itu. Saudara, berita-berita hari ini tidak putus-putusnya dengan berita yang mencekam. Tapi mau gak kita yang sudah mendengar Tuhan berkata, mari kepadaku yang letih lesu dan yang beban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Sudah, kita udah dengar itu. Udah. Sekarang diam, kita datang hadirat Tuhan, kita sujud, kita berkata-kata pada Tuhan. Sembah Tuhan. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya, kau besar bagiku. Ku sembah kau Tuhan. Kita naikkan pujian, kita sembah Tuhan. Soalnya nggak masuk hitungan bagi Moab dan Amon. Moab dan Amon bilang, kami nggak cari musuh yang berlutut. Belum perang udah sujud berlutut. Udah gila kali ya. Udah nggak waras, ketakutan, takut kalah, sampai teriak-teriak seperti itu. Dia nggak tahu Bani Lewi itu teriak-teriak memuji Tuhan. Seluruh umat bersujud. Lalu Bani Korah, Bani Lewi berteriak nyembah Tuhan, memuji Tuhan. Saudara, tetapi inilah jawaban yang Tuhan beri. Inilah solusi yang Tuhan kasih.
Dan saudara tahu apa yang terjadi? Kalau kita lihat dari ayat 18-19, mereka taat, mereka lakukan solusi yang dari Tuhan. Mereka lakukan benar-benar yang Tuhan mau. Ayat 20 berkata apa? Keesokan harinya, pagi-pagi, mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu, dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, dan kamu akan berhasil. Yosafat meneguhkan seluruh jemaat. Yuk, kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Biar intelijennya yang menyelidiki, intel-intelnya yang tahu, kita ini dianggap udah kayak orang gila, cuma lakukan memuji menyembah Tuhan, gak masuk akal. Yuk sekarang, kita akan maju lawan mereka. Dengan sebuah kepercayaan, bahwa Tuhanlah yang telah berkata, kita mau taat apa kata Tuhan. Kita lakukan itu. So tahu hasilnya apa? Ayat 21. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyikan nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata. Jadi orang bersenjata, orang pakai pakaian senjata, tidak tembus segala macam. Yosafat justru memperlengkapi dengan apa? Dengan pakaian kudus. Suruh memuji Tuhan. Udah. Maju perang sambil nyanyi muji Tuhan. Nah, sahabat doa yang terkasihan Tuhan, di masa-masa ini gak mudah orang memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bahkan udah gak ingat muji nyembah Tuhan. Lupa pujian penyembahan. Yang ada mengeluh ini susah, di rumah sakit mengeluh pelayanan ini gak bagus, mungkin ya memang gak ada yang sempurna. Mungkin saudara di tempat pelayanan medis ya, saat sakit gak dapat pelayanan sempurna. Tapi jangan lupa, kita bukan hanya mau mengeluh, mau memuji Tuhan. Tetap memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Jangan lupa, di rumah tetap mengundang hadirat Tuhan. Dimanapun di tempat kerja, mengundang hadirat Tuhan, memuji Tuhan. Sahabat Tuhan terkasihan Tuhan, ayat 22 berkata apa? Ketika mereka bersorak-sorai, maju berperang, tidak seperti biasanya. Kali ini Israel, strategi yang Tuhan kasih beda dengan seperti Gideon. Beda strateginya seperti Deborah. Tuhan cuma pimpin mereka, lu maju aja, percaya aja. Lalu Yosafat bilang apa? Ya udah, yuk pakai baju pujian, kita muji Tuhan, kita nyembah. Ketika mereka mulai bersorak-sorak dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Moab. Ini yang Tuhan lakukan. Lalu apa? Dan orang-orang pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Moab dan Amon kalah semua. Tuhan yang maju berperang, Tuhan yang hadang mereka, mereka cuma di belakang nyembah Tuhan, muji Tuhan. Maka hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan tema apa? Itu, pujian itu ungkapan iman, nyanyian iman. Jangan lupa untuk memuji Tuhan, bersyukur. Ya, jangan mengeluh ya di masa-masa ini. Tahan, jangan menggerutu, apalagi sampai mulai kecewa sama Tuhan, menggerutu. Ingat, Israel tidak masuk ke tanah Kanaan karena apa? Bukannya mata tertuju kepada Tuhan. Sudah dipimpin tiang awan, tiang api. Dia bukan melihat Tuhan. Daniel masuk ke gua singa. Dia bukan tertuju kepada singanya. Dia mata imannya tertuju kepada Tuhan. Tuhan lindungi dia. Sekitarnya singa. Sahabat doa hari-hari ini, Tuhan sudah menjanjikan kepada kita penyertanya yang sempurna. Maukah kita mengandalkan Tuhan? Saudara, tadi memulai semua lancar ya di Zoom tadi. Dari awal doa, dari semuanya lancar. Lagi mau khotbah, nggak tahu apa yang terjadi. Ya, saya nggak tahu. Tadi saya terus berdoa ngeheng. Setelah udah lancar, saya khotbah nih udah lancar. Nggak tahu. Tadi saya ada sesuatu yang nggak seperti biasanya. Selama 7 bulan saya nggak pernah ngalamin. Saya mencium suatu bau yang begitu nggak enak diomongin ya. Kayak
bau jenazah. Ya, tadi di awal udah lancar, lalu saya mulai khotbah di slide yang kedua, tiba-tiba ada bau yang menyengat. Saya tahu ini, saudara dukung doa terus, ya. Saya belum pernah selama pelayanan di sahabat doa tiba-tiba ngalamin seperti ini, ya. Teman-teman sahabat doa juga tahu belum pernah ngeheng seperti yang separah begini sama ini. Tapi saya percaya saudara, apa yang menjadi pesan firman Tuhan untuk kita hari ini, bahwa ini bukan peperangan darah dan daging, peperangan melawan roh jahat di udara, ya. Hidup kita hari-hari ini, ya, Tuhan bukan kasih roh ketakutan, tapi roh keberanian.